Selamat pagi, siang, sore, atau malam Pak Haji. Kali ini saya akan melakukan penjelasan presentasi final project saya yang berjudul Prediksi Penyakit Diabetes pada Generasi yang Ditentukan. Oke, yang pertama saya mengimplementasikan algoritma ANN atau Artificial Neural Network. Kenapa saya pakai ini? Karena menurut saya pada database yang saya dapatkan dari Kaggle, ANN sangat cocok karena database-nya itu lumayan kompleks. Jadi ANN itu cocok untuk melakukan klasifikasi atau regresi data yang kompleks gitu. Dan selain itu, ANN kan juga menggunakan sistem saraf manusia. Jadi sistemnya itu mirip saraf manusia. Kalau bisa digambarkan itu kurang lebih di project saya seperti ini. Jadi nanti ada 8 layer, satu layer input dengan 8 neuron, satu layer hidden dengan 8 neuron, dan satu layer output gitu. Oke, langsung saja kita ke kodenya. Oke, dalam kodenya yang pertama kita lakukan adalah import libraries. Ya, di sini ada library logging, random, pandas, numpy, matplot, dan sklearn, dan ada beberapa modul-modul dari library keras. Yang kedua yaitu konfigurasi logging yang kita arahkan ke ANN test log di sini. Ya, nanti lognya akan disimpan dalam ANN test log dan juga ditampilkan di konsol. Lalu langkah selanjutnya adalah kita membangun kelas ANN. Kita membangun kelas ANN yang berisikan sebuah konstruktor yang nanti menerima bobot anak atau child weight sebagai parameter. Nah, nanti kalau child weight-nya tidak diberikan atau kosong, nanti bobotnya akan diacak gitu. Oke, yang selanjutnya ada metode forward propagation. Metode forward propagation ini digunakan untuk melakukan proses maju pada model neural network. Metode ini nanti menerima fitur latihan atau kita train, dan label latihan atau train label sebagai input. Forward propagation ini dilakukan dengan memanggil metode predict pada model dan menghitung akurasi menggunakan akurasi skor dari sklearn. Selanjutnya ada fungsi crossover. Di fungsi crossover ini digunakan untuk melakukan operasi crossover antara dua neural network, yaitu NN1 dan NN2. Operasi crossover ini melibatkan penggabungan bobot-bobot dari kedua model. Bobot dari setiap layer diambil salah satu model secara acak dan nanti dilakukan operasi mutasi dengan kemungkinan 5% untuk menggandakan bobot dengan angka acak antara 2 sampai 5 begitu. Yang selanjutnya ada fungsi mutasi. Fungsi mutasi ini digunakan untuk melakukan operasi mutasi pada bobot neural network. Fungsi ini nanti tuh memilih secara acak dan mengubah bobotnya dengan cara mengkalikan angka acak antara 2 sampai 5. Gitu. Selanjutnya, sini adalah langkah pengambilan data. Pengambilan data dari database diabetes.txt ini. Lalu database akan diambil menjadi tipe data float, lalu menghapus kolom dengan indeks 10, lalu menghapus kolom dengan indeks 0, lalu menghapus kolom dengan indeks 9, lalu akan menyimpan 576 baris pertama dari data frame, menyimpan 576 nilai pertama dari series, menyimpan baris-baris ke 576 dan seterusnya dari data frame,
dan menyimpan nilai dari ke 576 dan seterusnya dari series label. Itu selanjutnya. Oke, langsung kita coba. Oke, di sini kita memasukkan nilai generasi sebelumnya. Saya masukkan generasi ketiga. Jadi nanti yang terproses adalah generasi keempat. Oke. Oke, ini kita bahas nanti. Yang pertama kita bahas adalah kita lihat dari sini saja. Nah, oke, di sini saya memasukkan generasi ketiga, jadi yang terproses adalah generasi keempat. Oke, di sini kita memasukkan generasi ketiga, jadi yang terproses adalah generasi keempat. Lalu di sini ditampilkan max fitness atau keberhasilan maksimum. Di sini kita mendapatkan 0,65. Lalu di sini ada optimal weight. Nah, ini tuh adalah bobot yang dicapai oleh model yang memiliki fitness tertinggi. Nah, ini ditampilkan dalam bentuk array. Nah, pada optimal weight ini bentuk arraynya adalah 88 dan 81. Jadi ini sebentar. Ini 88 dan ini 81. Gitu. Jadi 8 ke 8 itu input ke hidden. Ini 8 ke 1 hidden ke output gitu. Oke, selanjutnya ini generasi keempat kita mendapatkan akurasi 6,35. Lalu oke, dari hasil yang ditampilkan di sini menampilkan hasil kemungkinan tidak terkena diabetes dan kemungkinan terkena. Jadi ada 120 kemungkinan terkena dan sekitar 70 kemungkinan tidak terkena diabetes. Oke, sekian dari saya. Terima kasih Pak Haji.